Audio Jungle. Pengertian tasawuf. Istilah tasawuf tidak dikenal pada masa kehidupan Nabi ataupun Khulafaur Rasyidin. Istilah itu baru muncul ketika Abu Hasyim Al-Kufi pada tahun 250 Hijriah yang meletakkan kata al-sufi di belakang namanya pada abad ketiga Hijriah. Menurut Neil Coulson, sebagaimana yang dikutip oleh Amin Syukur, sebelum Abu Hasyim Al-Kufi telah ada ahli yang mendahulunya dalam zuhud, tawakal, dan dalam mahabbah. Namun mereka tidak menggunakan atau mencantumkan kata al-sufi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Abu Hasyim adalah orang yang pertama memunculkan istilah itu. Secara etimologi, para ahli berbeda pendapat tentang akar kata tasawuf ini. Ada beberapa pendapat dalam hal itu, yakni yang pertama kata sufah yang berarti emperan Masjid Nabawi yang dialami oleh sebagian sahabat An-Ansar. Yang kedua kata saf yang berarti barisan, di mana istilah ini dianggap oleh sebagian para ahli sebagai akar kata tasawuf. Karena ahli tasawuf ialah seorang atau sekelompok orang yang membersihkan hati, sehingga mereka diharapkan berada pada barisan atau saf pertama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata safa yang berarti bersih, karena ahli tasawuf berusaha untuk membersihkan jiwa mereka guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata sufanah, nama sebuah kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Hal ini karena ajaran tasawuf mampu bertahan dalam situasi yang penuh perjolakan ketika itu. Ketika umat muslim terbuai oleh materialisme dan kekuasaan sebagaimana kayu sufana. B. Perkembangan tasawuf dari waktu ke waktu. Metode yang umum digunakan ialah metode periodik dan metode yang melihat perkembangan pemikiran atau peradaban yang umum dari masa ke masa. Yang pertama, masa pembentukan, bahwa pada masa awal Islam. Yang kedua, pada masa pengembangan yang terjadi pada abad ketiga sampai dengan abad ke-4 Hijriah. Yang ketiga, pada masa konsolidasi yang merupakan pemantapan dan pengembalian tasawuf pada landasan awalnya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, masa falsafi pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah yang memunculkan dua hal penting. Yang kelima, pada masa pemurnian yaitu pengembalian kembali tasawuf kepada sumber ajaran Islam dari Al-Quran dan Al-Hadis. C. Mazhab dalam tasawuf. Yang pertama, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat. Yang kedua, tasawuf salafi, terbentuknya moralitas yang sempurna dan menuai ma'rifat Allah. Yang ketiga, tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang mengkiatkan diri dengan Al-Quran dan Al-Hadis. D. Ajaran dan metode tasawuf. Yang pertama, makomat. Yang kedua, ahwal. Dan yang ketiga, ajaran-ajaran yang diperdebatkan. Antara lain, al-ma'rifah, al-bahabah, al-fana, al-ittihad, al-hulul, dan al-wahda al-wujud. Audio Jungle.